Halo Profis, balik lagi di channel kita Noasis Aquarium. Untuk kesempatan hari ini kita masuk ke segmen Manas, Meja Panas. Oke, untuk segmen Meja Panas hari ini, gua Johan akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan dari lampu gantung pada akuarium. Dan saya Mario akan membahas keuntungan dan kekurangan dari lampu celup, guys. Oke, yang pertama keuntungan dulu dari lampu gantung, guys. Di sini keuntungan dari lampu gantung adalah yang pertama, cahaya yang dihasilkan menjadi lebih terang, lampunya banyakkan hemat energi, dan dapat merubah warna ikan menjadi lebih menarik. Keempat, lebih gampang dipasang di akuarium kalian karena dia dipasangkan di atas. Dan yang kelima, tidak membutuhkan banyak tempat lagi untuk menaruh barang-barang yang lainnya. Dan yang terakhir nih, yang biasa keuntungan dari lampu gantung itu adalah kalau lampu celup biasanya kalau ditempel suka melorot ke bawah, guys. Lalu kekurangannya, harganya biasa emang lebih mahal, mempercepat tumbuhnya jamur atau lumut pada kaca akuarium, mendapatkan warna akuarium menjadi hijau, tidak bisa dicelup ke dalam air yang ada di akuarium. Dan fungsinya, lampu LED aquascape dapat dibutuhkan oleh tumbuhan. Oke. Untuk lampu gantung biasanya wattnya lebih besar, karena biasanya kalau untuk aquascape itu membutuhkan cahaya yang sangat terang untuk tanaman-tanaman yang ada di dalam akuarium. Oke, keuntungan dari lampu celup sendiri, nah dia itu bisa dimasukkan ke dalam air. Dia juga terdekat ya. Oke, untuk keuntungan lampu celup, dia bisa dimasukkan ke dalam air ataupun bisa ditaruh di luar akuarium, guys. Jadi namanya juga lampu celup ya, guys ya. Dia bisa dimasukkan ke dalam air, sekaligus dia juga bisa taruh di luar akuarium. Itu kalau teman-teman bebas ya, teman-teman mau taruh di dalam atau di luar akuarium, guys. Yang kedua itu ada terbebas dari blocking cahaya. Nah, bebas dari blocking cahaya karena dia kan di dalam air, guys. Jadi dia nggak ada kayak kena kehalang apapun lah ke si cahayanya. Yang ketiga itu ada bebas dari overheat atau kelebihan panas, guys. Nah, dia kenapa nggak cepet overheat? Karena kan di dalam air, guys. Jadi dia nggak cepet overheat karena dia misalkan udah panas, dia pasti kena air. Kan air itu di dalam akuarium itu dingin ya, guys ya. Nah, itu dia bisa meredakan si panas si lampu itu, guys. Oke, selanjutnya ini kita ada kekurangan dari si lampu celup, guys. Nah, kekurangannya itu adalah siap-siap basah. Nah, siap-siap basah kenapa nih? Karena pada saat pemasangan lampu celup pasti tangan kita dimasukkan ke dalam air, guys. Untuk saat pemasangannya. Nah, itu jadi salah satu faktor yang misalnya teman-teman malas basah-basahan karena pas pasang lampunya ini tangan kita harus dimasukkan. Yang kedua itu mengatur sudutnya harus pas, guys. Karena kalau lampu celup itu dia harus pas, guys. Kalau dia nggak pas, dia nggak bisa masuk ke dalam akuarium. Seperti itu. Nah, kalau nggak pas, misalkan akuarium teman-teman beli ukuran 60 cm. Nah, teman-teman pakai lampu yang ukuran 40 cm, pasti ada di bagian sisi akuarium di pojok kiri atau kanan itu dia nggak ada, pasti agak gelap lah sisi kiri atau sisi kanannya. Yang ketiga itu ada rawan konslet, guys. Nah, si rawan konslet ini kenapa? Karena kita nggak tahu nih di bagian kiri atau kanannya itu ada yang pecah, ada yang bolong atau ada yang nggak bagus dari pabriknya langsung, kita nggak tahu. Nah, teman-teman solusinya kalau mau tahu biar nggak konslet itu teman-teman bisa buka bagian dop si lampunya. Nah, teman-teman bisa cek itu ada kerusakan atau ada bolong nggak, guys, biar nggak konslet, guys. Jadi kita aman lah dari arus listrik gitu, guys. Nah, solusi yang kedua itu teman-teman bisa siapkan test pen, guys. Test pen itu yang buat ngecek arus listrik gitu ya. Nah, itu siapin juga, guys. Itu kita menjaga-jaga lah. Yang keempat itu
susah untuk kayak ribet lah untuk dibersihkan, karena kan kalau kita mau bersihin pasti kita harus angkat lagi dari akuarium, kita basah-basahan lagi. Terus yang kelima ada rawan bergeser karena tidak sengaja tarik. Ini kayak contohnya tuh kayak misalnya dia rawan bergeser karena misalkan teman-teman tarik kabelnya itu, kabel si lampu karena geser atau ketarik sama teman-teman. Sama misalkan kalau lampu celup itu kekurangannya itu juga ada dop-dopnya guys. Dop-dopnya itu dia sering kalau udah agak lama dia pasti jadi kaku, terus udah nggak nempel kaca guys. Nah itu yang ngebuat kayak dia tuh kayak gampang copot atau gampang ngegeser si lampu. Jadi si lampunya itu jadi kurang bagus atau kurang dilihat lah, kurang estetik lah anggapan di dalam akuarium kita. Mencari pro dan kontra dari mencari pro dan kontra dari lampu gantung versus lampu celup. Oke. Kalau dari gua emang setuju apa yang dikatain Mario. Lampu celup itu satu kekurangannya, kalau nyetrum kita nggak tahu, kalau ada yang kacanya sedikit pecah kita nggak tahu, itu yang biasakan menyebabkan konslet atau setrum di dalam akuarium. Makanya kalau pakai lampu-lampu seperti itu, kita harus sediakan test pen untuk ngetes di air apakah ada arus listrik atau tidak. Itu yang pertama dari gue. Bagusnya lampu celup apa, Bro? Bagusnya lampu celup nih, dia kayak anggapan tuh kayak dia tuh nggak biasa, maksudnya cahayanya tuh bakal nyebar ke semuanya bagus. Jadi nggak ada bagian-bagian tuh yang kayak gelap atau itu, asal dia beli lampunya itu yang sesuai dengan akuarium dia ya. Oke, betul. Jadi kalau misalkan di lampu gantung biasanya kalian bisa adjust untuk akuarium kalian dengan kaki yang ada. Tapi balik lagi, jangan sampai kalian beli lampu akuarium untuk 40 cm tapi kalian pakai ke 80 cm. Itu kan ya nggak nyampe, lampunya juga nggak nyampe ya. Tapi kalau misalkan di lampu celup bisa kalian pakai, tapi kelemahannya adalah cahayanya tidak akan menyebar ke seluruh bagian akuarium kalian di rumah. Itu. Lalu yang ketiga, kalau dari gua pro-nya yang tadi belum gua sebutin adalah keuntungan dari lampu gantung itu jadi cantik gitu. Di atas kalian nggak perlu tambah apa-apa, kalian tinggal taruh di atas, taruh di ruang tamu, itu kayaknya indah gitu aja. Apalagi kalau buat aquascape itu lampu gantung is the best. Untuk ukuran lampu kepada akuarium kalian, pastikan biasanya yang dipakai itu ukuran lampu adalah misalkan akuarium kalian 40 cm, kalian cari kode 400, atau kalau lampu celup itu 400 juga biasanya. Tapi sekarang kalau lampu-lampu yang premium itu biasa dia mulai itu dari ukuran 400 juga udah ada Candela Pro Red View sama Candela Plus, itu lampu celupnya bisa pakai kode 400. Cuma kalau misalkan kayak kita ngomong di Mayin itu adanya mulai dari 52 kayaknya. 52 72, berarti 52 itu ukuran panjang lampunya 52 cm. Jadi jangan sampai kalian beli itu untuk akuarium 50 cm karena fix tidak akan masuk ke dalam akuarium kalian. Lalu apa? Kalau enggak, gue mau tahu teman-teman, misalkan dia beli produk Candela nih, buat akuarium 40 cm kan pasti kita pilihnya yang tipe 400. Iya. Nah, itu juga bisa buat akuarium 30 cm karena si Candela ini panjang lampu itu 29 cm. Tapi menurut gua agak riskan. Iya sih, agak riskan. Karena takutnya kiri kanannya cuma 1 cm, berarti at least sebelah kanan dapat setengah senti, sebelah kiri dapat setengah senti. Nah, kabel itu bisa nggak masuk ke dalam akuariumnya? Jadi mendingan menurut saran dari gua 40 cm pakai 400, 30 cm mendingan cari Candela T4 DNA. Iya, betul. Cuman Candela T4 DNA itu kan dia ada lebih 1 cm-nya ya kalau di ukuran 30, 40 sampai seterusnya. Nah, bingungnya lagi dari si Candela ini, Candela itu kenapa selalu memberikan kode dengan ukuran yang panjangnya sama dengan kode?
Kenapa gue bilang kayak gitu? Dia punya kode N20 itu ukuran panjangnya 18,5. 18,5. Sedangkan yang 30 itu ukuran panjangnya 31 cm. So, kalian harus turun satu kode untuk merek Candila DE-Night T4 dan Candila Z. Kalau untuk barang-barang yang lain seperti Hikari, Ginga, itu kalian sudah confirm menggunakan kode yang sama dengan akuarium kalian karena biasanya dia lebih pendek dibanding akuarium kalian. Nah, kalau misalkan di lampu gantung itu kalian juga bedanya antara merek Candila dengan yang lain. Candila misalkan kita let's say ngomong Candila Vibrant. bukan, Vibrant juga boleh. Vibrant itu ukuran 400, dia panjang lampunya 40 cm, jadi dia bisa menarik sampai ke 60 cm karena dia punya kaki yang bisa ditarik kiri dan kanan 10 cm, 10 cm. Jadi bisa dipakai untuk 60 cm. Tapi apakah bagus? Pertanyaan gue. Mungkin Candila 400 ya kalian bisa Vibrant 400 itu kalian bisa pakai maksimal di 50 cm. Baru pencahayaannya menurut gua bagus gitu. Terus apalagi nih bro, kira-kira bro? Apalagi ya? Kalau menurut gue sih, gue ada kayak lampu gantung tuh kayak ada, kan gue pernah pakai lampu gantung nih. Kalau menurut gue lampu gantung tuh kayak entah kelamaan tuh dia kayak bawa tengahnya tuh kayak agak bengkok. Oh iya, betul. Kayak gitu. Itu pasti sama bengkok seperti pasti. Itu udah pasti guys. Karena apa? Yang kita disampaikan Mario tadi, lampu celut itu akan dikenakan oleh air, jadi dia tidak bisa kena overheat. Sedangkan lampu gantung itu kalau kalian nyalakan terus-menerus, 2 bulan 3 bulan pasti dia sedikit melengkung. Apalagi intensitas nyalanya itu tinggi ya guys ya. Jadi kalian untuk lampu gantung biasanya dipakai ya kalau kalian saat menikmati akuarium kalian aja, jadi lampunya juga bisa lebih awet. Oke, cukup dari gua untuk konten hari ini. Gimana? Ada tambahan lagi dari Bro Mario? Udah cukup untuk dari saya. Oke, kita tutup. Oke. Thank you guys. Cukup untuk konten hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe channel YouTube kita supaya kita selalu bisa memberikan informasi yang informatif untuk kalian. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Bye bye.